sama dengan Tuhan kita. Yang beda itu nabinya. Nah, kalau Yahudi itu nabinya bukan Nabi Muhammad, nabinya adalah Uzair. Jadi Rasulullah memberikan Madinah yang sekarang itu disuruh tempati untuk sholat. Allahu Akbar. Kebanyakan pemimpin-pemimpin kita itu tidak sampai mengeluarkan statement ini. Kenapa? Karena mereka itu bergerak di siasat, di politik. Ini ajaran Rasulullah. Kalau kita memegang ajaran Rasulullah, maka kita akan selamat. Jangan kita ar-Rahim saja, orang Islam aja diperhatikan, jangan. Semuanya diperhatikan, orang Islam, orang kafir juga harus diperhatikan, harus ditempatkan pada porsi masing-masing. Nah, kalau kita mampu menggerakkan itu di dalam hati kita, maka kita nanti kalau meninggal tidak akan ditanyakan oleh malaikat. Semua makhluk ketika meninggal akan ditanya di dalam kubur, Rabbuka, siapa Tuhan? Akan tetapi kalau orang yang sudah menjadi saksi-saksi Allah, saksi-saksi Tuhan di muka bumi, tidak akan ditanyakan. Di antara saksi-saksi Allah itu adalah datang di majelis ilmu seperti saudara kita ya dari Malaysia atau ibu-ibu. Kemudian saksi Allah itu adalah orang yang memegang ajaran Nabi. Waktu sholat, waktu zakat itu tidak akan ditanyakan. Karena apa? Karena di kalbu, di dalam hatinya itu sudah ada Allah. Maka malaikat melihat ini orang yang menuhankan Allah. Aku tidak akan menanyakan. Yang ditanyakan itu yang lainnya, yang ini. Istrimu dari mana? Kamu satu hari pernah menambah timbangan pasar? Itu ditanya nanti. Oh, kamu satu hari pernah bercocok tanam, kamu mengambil haknya orang, itu ditanya. Makanya kalau menurut kitab-kitab tasawuf ala syariatun Nabi itu nanti ketika bulan puasa itu siksa kubur itu free, siksa kubur itu liburan, holiday, liburan, tidak disiksa, terus bertamu, ditanyakan, ada yang bekas-bekas siksaan itu. Jadi mereka itu pengen kembali. Saya ila dunya wa yaqumus shalah wa yaqumus zakah. Ya Allah, kembalikan aku kepada dunia. Pada dunia aku akan beribadah, sholat, zakat, akan baik pada orang, akan selalu menampakkan senyum pada seseorang. Jadi minimal sedekah itu menampakkan senyum. Jadi jangan kalah. Jangan salah kalau nanti pramugari itu masuk surga duluan. Kenapa? Dia belajar tabassum atau senyum itu 3 bulan. Jadi sedekah yang paling ringan itu tabassum, bersenyum. Nanti kalau merengut terus ditanyakan sama malaikat. Kalau ditanyakan Tuhannya, mesti tidak akan ditanyakan karena malaikat tahu bahwa kita bertuhankan Allah. Akhirnya kultum hari ini saya tutup karena sudah malam. Mungkin ada pertanyaan, kami siap insya Allah kalau ditunjukkan oleh Allah kami akan jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tafadhal. Ada yang mau ditanyakan Bapak? তাসাউফের কথা বলছে তাই একটু শুনছি। Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada qaulul ulama, man mata, barang siapa yang meninggal. Ada qaulul ulama begitu, alal haramain, antara Mekah dan Madinah, wajabat lahul syafa'at, akan diberi syafaat. Bahkan kalau ihram kayak Bapak ini meninggal seumpamanya, itu langsung dikuburkan dengan ihramnya. Nanti kalau ya'ti ila yaumil qiyamah fi mas'atil mahsyar labbaik gitu. Nanti kalau orang yang meninggal waktu umrah itu meninggal sebelum tahallul ya, itu tangi dari kubur, bangkit dari kubur langsung membacakan labbaik.
labbaik, labbaik, ada benderanya khusus untuk mu'tamirin. Dan ini yang perlu kita Bapak Ibu sekalian kita ingat ya. Kita ahli sholat, kita ahli sedekah, kita ahli syahadah, kita ahli haji. Akan tetapi ini wanti-wanti dari Rasulullah. Bapak Ibu sekalian itu kurang ajar terhadap suami, ya. Menyakiti hati suami. Bapak Ibu nanti digolongkan di masjid itu dengan orang-orang yang ahli sihir. Ada beberapa